Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya Dwi Abu Salman balik lagi di channel ini. Kali ini masih membahas buku Cash Flow Quadrant karya Robert Kiyosaki. Ya pernah nggak sih teman-teman merasa udah kerja keras ya, lembur tiap pekan, penghasilan meningkat, tapi tetap saja merasa kekurangan. Tagihan datang silih berganti, cicilan belum lunas, dan tabungannya nihil. Ya mungkin teman-teman bukan masalah kurang uang ya, tapi salah dalam pengelolaannya. Nah, salah satunya teman-teman tidak bisa membedakan mana aset dan mana liabilitas. Ini banyak sekali dibahas di bukunya Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant. Banyak orang yang mengira liabilitas itu aset. Ya padahal liabilitas dan aset itu dua hal yang sangat berbeda. Dijelaskan ya, kenapa banyak orang terjebak dalam roda tikus, yaitu kerja, kemudian dapat gaji, uangnya habis, kerja lagi. Dan itu muter-muter terus. Salah satunya mungkin karena miskonsepsi tentang aset dan liabilitas. Apa itu liabilitas dan aset? Banyak orang ya yang beli rumah dengan cicilan dan menganggap itu aset. Padahal selama rumah itu tidak menghasilkan uang, maka uang itu bukanlah aset, namun disebut liabilitas. Antara aset dengan liabilitas itu cuma satu. Aset adalah sesuatu yang kita miliki mendatangkan uang ke kantong kita. Sedangkan liabilitas sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Ini yang perlu dipahami ya teman-teman ya. Jadi antara aset dengan liabilitas. Kadang rumah seseorang menilai itu sebuah aset, padahal dalam buku Cash Flow Quadrant rumah itu bisa menjadi liabilitas. Kenapa? Karena di situ ada biaya perawatan, di situ ada biaya pajak, ada hal-hal lain yang perlu mengeluarkan uang. Dan jadi aset ketika rumah menghasilkan uang, dan uang itu hasilnya lebih besar daripada operasional, daripada bayar pajak, perawatan, dan lain. Oke, contoh kasus misalnya ya teman-teman ya, ada dua orang dengan gaji yang sama. Orang yang pertama dia kredit motor sport baru dengan cicilan. Kemudian orang yang kedua dia kredit motor biasa dengan cicilan. Ya, orang yang tadi kredit motor sport itu dipakai keseharian oleh dirinya untuk berangkat kerja, beraktivitas, dan lain-lain. Adapun orang yang kedua, dia kredit motor biasa, dia sewakan kepada tetangganya, nganggur mungkin ya, sebagai driver ojol, kita bagi hasil atau berapa ya per hari, 10.000 atau 5.000. Yang intinya ada pemasukan. Dan pemasukan dari menyewakan motor hasil cicilan itu untuk menutupi bayaran cicilan motor, dan masih ada sisa keuntungan. Dua orang ini memiliki dua perbedaan yang sangat jauh. Orang yang pertama kredit motor sport dipakai untuk keseharian, itu namanya liabilitas. Karena dia harus mengeluarkan biaya untuk perawatan seperti servis, ganti oli, dan yang lainnya. Belum lagi untuk biaya bayar cicilannya tiap bulan. Adapun orang yang kedua, ini namanya aset. Mengambil motor, kemudian dia sewakan. Dari sewakan ini menghasilkan uang. Uang yang dihasilkan bisa untuk dua. Yang pertama, membayar cicilannya motor tersebut, membayar sendiri. Yang kedua, untuk keuntungan operasional dan lainnya. Jadi sebuah barang atau sebuah benda menjadi aset ketika dia bisa menghasilkan uang, baik itu motor, mobil, atau rumah. Ketika ada seorang yang membeli rumah baik secara cash ataupun secara cicilan, namun dia sewakan, dan dari penyewaan itu bisa dia gunakan membayar cicilan, dan dia tanpa mengeluarkan uang, maka ini namanya aset. Aset adalah sesuatu yang mendatangkan uang, seperti handphone. Ketika handphone kita manfaatkan untuk jual beli lewat grup WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram, TikTok, atau menjadi afiliat, ketika menghasilkan uang, namanya handphone itulah aset, sesuatu yang mendatangkan uang. Namun ketika hanya sebagai konsumsi saja, kita hanya lihat TikTok, kita lihat Facebook, kita lihat Instagram, tidak menghasilkan uang, justru kita mengeluarkan uang untuk membeli kuota dan lain-lain, maka itu disebut liabilitas. Jadi sudut pandang terkait aset dan liabilitas itu bukan pada benda, bukan pada barang, tapi pada value, pada nilai, pada manfaat, pada uang yang dikeluarkan atau yang masuk. Sebuah barang yang kita miliki bisa menghasilkan uang, itu namanya aset. Kalau sebuah barang yang kita miliki itu mengurangi uang kita, maka itu namanya liabilitas. Oke, teman-teman, mari kita mulai bedakan ya, mana aset dan mana liabilitas. Karena penghasilan yang tinggi tidak menjamin seorang kaya. Ada dua ilmu. Ilmu mencari uang yang banyak dengan ilmu mengelola uang yang banyak. Ini dua hal yang berbeda. Insya Allah akan kita bahas pada buku Psychology of Money. Insya Allah ya, kalau kita bisa memanajemen dengan baik dan benar, terutama bisa membedakan mana aset, mana liabilitas, membangun aset daripada validasi,
Kadang orang sibuk dengan membangun validasi biar terlihat keren, terlihat kaya. Ya, lebih baik membangun aset seperti sebuah gunung es selaut ya, yang terlihat kecil namun di dalamnya itu lebih besar lagi. Ya, jadi bangunlah aset daripada liabilitas. Liabilitas biasanya hanya mendapatkan validasi pengakuan saja dari orang. Namun aset terkadang tidak begitu terlihat. Oke, demikian untuk video kali ini dari saya, Debu Salman. Jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, subscribe untuk channel ini. Like, komen, dan share kalau dirasa channel ini bermanfaat. Dan ikuti terus ya channel ini untuk menambah ilmu bermanfaat dari buku-buku internasional bestseller. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.